Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari beberapa netizen ya. Ini saya kutip seperti biasa dari akun sosial media yaitu TikTok ya. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggi, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk Rapli Harun ini akan mendapat kabar terbaru masalah ijazah Pak Jokowi. Ada kader dari PDI Perjuangan ya, yaitu namanya Bitor Suryadi. Dia menjelaskan bahwasanya ya ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Rapli Harun menyebar luaskan berita ini seolah-olah Rapli Harun ini keren lah ya kan. Rapli, kau tuh sedang mempertontonkan kebodohan kau sendiri kepada seluruh Indonesia. Kenapa? Karena berita sampah kayak gini kau percaya. Patutlah dulu kau kena pecat jadi komisaris 2 kali. Sebengak ini cara berpikir kau. Ya wajar lah kena pecat. Kata Rapli Harun, ya dokumen tersebut maksudnya ijazah dibuat di Pasar Pramuka. Ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta ya. Oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggi, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDI Perjuangan DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi di KPUD DKI. Maksudnya gini, kata si Rapli ini ya, Pak Jokowi waktu mau mendaftarkan diri menjadi gubernur DKI ya, Pak Jokowi ini menyuruh 3 orang tim inti, yaitu si Apit, Anggi, sama Widodo untuk membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Masuk gak kakak mau Rapli? Sementara Joko Widodo ya sudah menjadi wali kota 2 periode menggunakan ijazah yang sama. Jadi ngapain Pak Jokowi menyuruh orang ke Pasar Pramuka untuk buat ijazah? Kalau seandainya ya ijazah Bapak Jokowi hilang, kan lembaga pendidikannya masih ada tegak berdiri. Pak Jokowi tinggal melaporkan ke kepolisian, habis itu dia meminta duplikat ya ke lembaga pendidikannya. Ya kan, kayak SD, SMP, SMA, universitas masih ada berdiri, tegak berdiri. Jadi ngapain mesti ke Pasar Pramuka membuat ijazah? Kan nggak masuk akal. Rapli bengak jangan kau pelihara, kau buang. Bapak Joko Widodo sewaktu mendaftarkan diri menjadi wali kota Solo, ya itu kan dia ijazahnya sama juga. SD, SMP, SMA, sama kuliah sama. Maksud kau ijazah mana? Ijazah UGM. Kalau ijazah UGM, waktu wali kota Pak Jokowi juga mendaftarkan diri memakai ijazah dari UGM, gelar insinyur. Bukannya kalian juga tuh, ya, yang membuat isu bahwasanya Pak Jokowi sewaktu mendaftarkan diri menjadi wali kota gelarnya Dr. Andes. Kan kalian yang mengeluarkan isu. Padahal ya kebenarannya adalah waktu Bapak Joko Widodo sudah menjadi wali kota, Bapak Joko Widodo berkunjung ke PT Sritek, ya kan? Kan di spanduknya itu ditulis gelar Pak Jokowi Dr. Andes. Itu entah kesalahan dari PT Sritek ataupun kalian yang mengeditnya, pembenci Pak Jokowi. Pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok, seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang hal yang sangat penting juga, di mana warga hingga ex-petinggi Gerakan Aceh Merdeka atau GAM itu menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan 4 pulau yang berpolemik dikembalikan ke Provinsi Aceh. Keempat pulau yang tadinya diputuskan oleh Kemendagri milik Provinsi Sumatera Utara yaitu Pulau Lipan, Mangkir Kecil, Mangkir Besar, dan Pulau Panjang kini sudah beralih ke Aceh. Ketua Mualimin yang juga menjabat Wakil Panglima GAM yaitu yang bernama Darwis Jeni Jeunip ya, itu merasa bersyukur terkait putusan Prabowo
di tengah ketegangan antara Aceh dan pusat. Nah, lalu beliau mengatakan, yaitu Darwis, kepada beberapa awak media di kantor DPP Partai Aceh, kami dari pihak GAM tentu berterima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memutuskan bahwa pulau itu milik Aceh. Pak Prabowo paham soal sejarah Aceh. Selain itu, Darwis juga meminta Presiden Prabowo untuk untuk dapat menyelesaikan sejumlah poin perjanjian damai di Helsinki yang belum dilaksanakan untuk kepentingan Aceh, sehingga kekhususan Aceh dapat terwujud di masa mendatang. Poin-poin yang belum selesai harus tolong diselesaikan bersama-sama. Lanjut Darwis. Sejak siang tadi, hampir semua warung kopi memutar televisi yang membahas polemik 4 pulau hingga adanya putusan. Tak ketinggalan, pengunjung warkop juga antusias menyaksikan detik-detik putusan yang disampaikan oleh Mansenek, ya, saudara-saudara. Harusnya jangan sampai bersih tegang dulu baru diputuskan. Tapi, ya alhamdulillah, Mualem Muzakir Manaf menepati janjinya untuk merebut pulau itu. Iya. Kata seorang warga Banda Aceh di sana, ya, yang bernama Fauzan. Hal yang sama juga disampaikan warga lainnya, yaitu Amrizal. Ia mengatakan aksi senyap Gubernur Aceh berbuat manis dan bisa meyakinkan Presiden Prabowo bahwa 4 pulau itu memang milik Aceh, bukan Sumatera Utara. Terima kasih Pak Prabowo, ini sebenarnya yang diinginkan warga Aceh sejak pertama kali isu ini muncul. Kata beliau lagi. Sebelumnya, juru bicara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah pusat telah memutuskan 4 pulau yang jadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara diputuskan jadi wilayah administrasi Provinsi Aceh. Telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen pemerintah adalah masuk wilayah administratif Provinsi Aceh. Kata Prasetyo, ya, dalam konferensi pers. Lalu Prasetyo juga mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan laporan dari Kemendagri dan dokumen data-data pendukung, dan dia mengatakan Presiden Prabowo pun memutuskan hal tersebut berdasarkan laporan dan dokumen-dokumen data pendukung tersebut. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana warga dan ex-petinggi GAM respons putusan Prabowo soal 4 pulau Aceh. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, pastinya yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.